Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Karena Allah menjadikan ada orang mukmin dan ada orang kafir. Dengan dasar ayat huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu wahai manusia. Sebagian di antara kami jadikan mukmin dan sebagian kami jadikan orang kafir. Tentunya orang mukmin dia tidak senang dengan orang kufur. Sebagaimana orang kafir tidak senang pula dengan orang mukmin. Dan itu sudah menjadi fitrah kita yang tidak bisa kita tolak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini panggilan Allah untuk hambanya yang beriman. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu. Kita diperintah Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Yang nomor dua, wa ahlikum, jagalah keluargamu juga. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar menjaga diri kita dari api neraka? Karena waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api ini dari manusia dan dari batu. Tidak dari kayu yang kita saksikan. Yang nomor tiga, 'alaiha malaikatun ghiladun. Di atas neraka ada malaikat-malaikat yang bengis, yang keras. La ya'suna ma amarallah. Malaikat ini tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hal yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat ini, wajibnya diri kita menjaga dari siksaan Allah. Karena siksaan Allah tidak bisa kita tolak. Demikian juga wajibnya kita menjaga keluarga kita.
istri kita, anak kita, dan juga keluarga kita. Inilah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita disuruh menjaga hal ini tidak lama. Bukan 1000 tahun kita Allah taala disuruh menjaga diri kita. Hanya antara 50 dan 60 tahun. Itu ada 60 atau 70 tahun. Walaupun ada umur yang lebih dari itu, tapi jarang. Apa katanya beliau? Bahwasanya umru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku ini yang standar antara 60 dan 70 tahun. Walaupun lebih ada tapi tidak banyak. Inilah pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita. Agar kita tetap waktu yang pendek ini jangan sampai kita lupa beribadah. Karena apabila kita lupa ibadah, kerugian selamanya di akhirat. Tapi kalau kita bisa beribadah dengan waktu yang pendek ini, kekal selamanya di akhirat, mendapatkan surganya, mendapatkan nikmatnya. Demikian juga sebaliknya orang kafir. Ketika mereka menggunakan waktu yang singkat ini untuk kemaksiatan, mereka akan rugi selamanya di akhirat. Dan Allah akan menjadikan mereka masuk neraka khalidina fiha abada. Inilah kita kaum muslimin, perlunya kita berlindung kepada Allah. Bukankah setiap sholat pada waktu akhir tahiyat kita disuruh berlindung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka jahanam. Api neraka jahanam sebab orang masuk di dalamnya karena perbuatan maksiat. Karena itu dijelaskan pula di sini kita diperintah oleh Allah Ta'ala 2 perkara. Pertama, diperintah hati kita untuk beribadah secara ikhlas. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia ini diperintah oleh Allah Ta'ala melainkan agar beribadah kepada Allah dengan keikhlasan hati. Dan perintah Allah Ta'ala lebih ringan daripada perintah manusia. Karena Allah ketika memerintahkan kita salat berdiri tidak mampu, boleh salat dengan duduk. Ketika kita tidak mampu siam, boleh kita membayar fidyah. Begitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menjadikan kita memeluk Islam ini agar kita menjadi mudah, bukan agar kita menjadi sulit. Selanjutnya pula, maka untuk menjauhkan diri kita dari azab-azab Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat, perlunya kita pertama menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu ini pokok yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi. Semua para nabi utusan Allah menjadi baik karena Allah menurunkan wahyu kepada mereka dan karena mereka mengamalkan ilmu itu. Demikian juga para sahabat oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum diridhai, disenangi oleh Allah Ta'ala disebabkan menuntut ilmu dan beramal. Dan amal yang diterima oleh Allah Ta'ala bukan sembarang amal, tapi amal yang ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada contohnya pula dari Al-Quran. Karena disebutkan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari Nabi, ditolak. Ini perlunya kita beramal bukan hanya sekedar mengikuti orang, tapi kita wajib mencari ilmunya. Kesuksesan orang berjuang dalam urusan dunia karena sebab ilmu. Demikian juga keselamatan manusia di akhiratnya nanti dari urusan neraka karena sebab ilmunya. Dan juga perlu kita amalkan. Karena ilmu apabila tidak diamalkan sia-sia. Mengamalkan ilmu lebih berat daripada menuntut ilmu. Karena kita harus mengandung resiko. Yaitu resiko orang-orang tidak cocok dengan kita semuanya. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlunya kita setelah itu bagaimana kita mengingat yaitu nasihatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas mengatakan, muru auladakum bidzikri yunjikum minan nar.
Bukan hanya kita yang diperintahkan untuk menuntut ilmu dan diperintahkan untuk beribadah, maka kita punya anak pun wajib kita perintah untuk menuntut ilmu dan untuk beribadah, karena anak akan menjadi baik apabila orang tua mendidiknya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, muru ahlakum bidzikri, perintahkan agar keluargamu itu beribadah, agar keluargamu menuntut ilmu. Yunjikum minan nar, maka dengan kalian beribadah kepada Allah akan Allah selamatkan kalian dari api neraka. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, memberikan penjelasan pula, atibuhum wa'allimuhum. Anda punya anak, didiklah dengan akhlak yang baik. Anda punya anak, maka ajari mereka dengan ilmu. Berarti kalau kita diperintahkan untuk mengajari anak kita dengan ilmu, menyampaikan adab yang baik kepada anak kita, berarti kita wajib menuntut ilmu. Karena kebaikan anak tergantung pula kebaikan pendidiknya. Oleh karena itu kaum muslimin, waktu yang Allah berikan kepada kita masih banyak. Kesempatan untuk memperbaiki diri agar kita sering menuntut ilmu, kita amalkan, kita buktikan dengan amal, dan bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar anak kita dan diri kita dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Begitu kaum muslimin, khutbah yang pertama yang dapat kita fahami, wajibnya kita menuntut ilmu, wajibnya kita beramal soleh, wajibnya kita mendidik anak, wajibnya kita menjauhi kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, wajibnya kita beramal soleh. Dengan demikian semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan menerima amal kita yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Setelah kita fahami dalam khutbah yang pertama, wajibnya kita mendidik anak, wajibnya kita mendidik keluarga. Siapakah yang pertama yang berkewajiban ini? Maka yang pertama kewajiban adalah yaitu seorang laki-laki, itu orang tua, bapak. Karena Allah Ta'ala beliau menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu menjadi pemimpin. Yaitu Allah Ta'ala tidak menjadikan pemimpin, beliau juga tidak menjadikan pemimpin kecuali orang muslim. Kullukum, bukan kulluhum. Kullukum, semuanya kami orang muslim menjadi imam yang menjadi panutan untuk anaknya dan untuk keluarganya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan Anda akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala tentang kepemimpinanmu. Inilah wajibnya kita kaum muslim menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan, karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Berbeda dengan urusan dunia, bisa kita wakilkannya. Yang nomor dua juga Allah Ta'ala berpesan kepada yaitu hamba-hambanya yang Hawa, yaitu wanita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Seorang istri yang kita punya istri, maka bagaimana seorang suami bisa mendidik istrinya, dan juga seorang suami bisa mengajak istrinya untuk menuntut ilmu, karena orang yang banyak bergaul dengan anak kita adalah istri. Demikian juga suami. Maka beliau memberi penjelasan, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Maka wanita ini adalah pemimpin di rumah tangga. Perlunya wanita menuntut ilmu, dan paling baiknya menuntut ilmunya wanita adalah di rumah. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadis, dan boleh di masjid, tetapi harus menjaga kehormatan dirinya. Oleh karena itu suami hendaknya
menyampaikan ilmu kepada si istrinya. Karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini daripada perempuan banyak sekali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Orang laki-laki adalah pemimpin dari wanita, yang mana Allah melebihkan laki-laki daripada wanita banyak sekali. Jika hal ini kaum muslimin, kita bisa membekali diri kita ilmu sebagai orang suami, dan juga bisa membekali istri kita dengan ilmu, maka insya Allah anak akan terdidik dengan yang baik. Dan ini bukan tidak mustahil kalau seorang istri tidak mampu, maka bagaimana anak kita didik kepada orang-orang punya ilmu, sehingga nantinya agar kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dan dimasukkan dalam surganya. Begitulah kaum muslimin, khutbah singkat yang harus kita fahami. Kewajiban setiap kaum muslimin jangan dilupakan, karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.